Di era Jokowi itu bangsat semuanya. Kalau orang udah ngotot, ngoyo, pasti ada maunya, ada kepentingan apa ini? Kan itu membuat orang marah sama kepolisian hari ini. Kenapa harus bawa-bawa Kapolri? Itu yang masalah sampai sekarang, ya kan? Nggak perlu harusnya kan? Dibawa aja ijazahnya, dibuktikan di pengadilan, udah. Ngapain harus? Kenapa Jokowi harus ke Kapolri, harus ke Kapolda? Kenapa Partai Coklat harus turun tangan segitunya gitu? Saya nggak tahu. Tapi makanya saya bilang bisa saja saya nggak waras, atau memang kita nggak waras semua sekarang dengan kondisi sakit jiwa semua kita hari. Saya sebagai orang Sumatera Barat malu saya dengan tokoh-tokoh ini, Tan Malaka, Natsir, ya Syahrir. Ini negara sakit jiwa menurut mereka. Pasti kalau mereka hidup ini sakit jiwa. Hanya melihatkan ijazah aja nggak mau orang. Tapi mau mentersangkakan orang. Ya, itu. apakah kita sekarang ini sudah tidak waras lagi ya? Karena kalau saya lihat masih ada orang yang membela ijazah palsunya Pak Jokowi ini, guys. Ya ada kepentingan apa ya? Membela barang yang sudah jelas-jelas atau hampir jelas 99,9% ijazah itu palsu. Ya mudah saja kalau saya melihatnya ya. Kelihatan Pak Jokowi itu sudah mulai takut ini kebongkar ya. Kalau kita menyembunyikan sesuatu, kalau sudah mulai kebongkar itu maka kita akan takut ya. Sampai-sampai harus mentersangkakan orang-orang yang mempertanyakan itu ya guys. Padahal solusinya mudah ya, tinggal tunjukin saja ijazahnya kalau memang itu ada. Tetapi tenang guys, masih banyak juga orang-orang yang waras di negeri ini guys. Setelah ditetapkannya Roy Suryo CS sebagai tersangka, ramai-ramai kebanyakan dari akademis, aktivis, dan rakyat itu membela Roy Suryo CS ini guys. Tidak hanya menunjukkan sikap membela Roy Suryo CS, mereka juga menginginkan agar Pak Jokowi juga diadili dan ditangkap. Ya untuk itu mari langsung saja kita lihat videonya berikut ini guys. Ini kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Ya, jangan pernah selangkah ragu. Penjahat-penjahat negara, jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Persoalannya Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi. Siap kita untuk menangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Banyak yang nggak berani ngomong, pada diam-diam aja. Artinya setengah-setengah. Siap tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau ditangkap baru diadili. Ya, itu saja dari yang bicara begini seolah-olah Rismon lagi. Jauh-jauh dari Medan nyari panggung loh. Tapi tidak, saya kenal Rismon ini seorang doktor, akademisi, dia seorang yang humanis. Bagaimana seorang yang non-muslim, dia bisa menegaskan 6 orang syahid, syuhada, dan beliau datang. Tetapi sementara banyak tokoh Islam, banyak masyarakat Islam yang bilang, rasain loh. Padahal ke-6 orang tersebut mengalami pembunuhan sadis, diduga yang menyuruhnya sambung menyambung, sampai kepada tuan titik-titik. Ya. Segitu aja dulu, kalau kesebut nama nanti kena delik. Yang keempat, saya ingin mengajak semua yang menyimak di seluruh Indonesia. Saya mohon juga arahan dari Bang Bitor dan semua senior di sini. Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya, artinya jaksa, polisi dan pihak aparat harus berpihak dengan atas nama konstitusi negara. Ya, jadi jangan teriak-teriak adilin lolo, belum ditangkap orangnya. Ya, tangkap dulu baru diadilin gitu. Satu lagi, yang terakhir. Mesin perjuangan sudah dihidupkan. Kalau kau ingin berjuang, jangan hanya di atas mimbar. Perjuangan selalu menuntut para pejuang. Pejuang sejati tak pernah berhenti hanya kehabisan ongkos. Dia akan bergerak bagaimana Bang Rismon, saya dan kawan-kawan. Ustadz Alfian, bermalamnya di mana? Saya bilang, saya tidur di emperan masjid, saya bilang. Masalah buat lo, ya. Yang jelas, perjuangan tidak pernah menuntut keistimewaan. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikel, kalau nanti Bang Mikel diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Ini kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan, ya. Saya pesankan ini karena pernah terjadi di musim-musim pengganyangan PKI tahun 66, banyak fasilitas umum yang direbut oleh pemuda-pemuda anti PKI, tapi pas udah selesai, habis PKI dipecat, dibubarkan, yang ngambil orang Cina lagi. Enak lo Cina, gua yang berjuang, gedungnya lu yang ngambil. Maka para pejuang, ikhlas itu bukan. Kami akan bacakan deklarasi perlawanan Chef Akademi, aktivis, peneliti, rakyat, lawan ketidakadilan hukum polisi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah.
tajam ke kubu pengkritik Jokowi, tumpul ke kubu pro Jokowi. Itulah hukum yang hari ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat bertanya tentang keaslian ijazah Jokowi, meneliti keaslian ijazah Jokowi, mempersoalkan ijazah Jokowi, aparat penegak hukum begitu cepat tanggap memprosesnya. Akan tetapi terhadap Sylvester Matutina yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap, diabaikan begitu saja hingga lebih dari 6 tahun. Roy Suryo dan kawan-kawan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Padahal objek ijazah milik Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Berkenan dengan itu, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi, aktivis bersama segenap elemen rakyat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah konfirmasi telah sedang dan terus terjadi kriminalisasi di negeri ini. Padahal di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segenap rakyat berharap segala bentuk kriminalisasi warisan rezim Jokowi dapat dihentikan. Ya, sebetulnya saya sebagai warga Solo itu kalau melihat keruwetan dan kerumitan sejarah zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat gimana ya, bulet ya, bahasa Jawanya tuh ruwet. Nah, seperti itu, apalagi dengan adanya ijazah palsu ini luar biasa. Kalau belum terkuak, sebetulnya sudah terkuak ya, tapi tidak untuk mengakuinya ini ya, sudah terkuak, tapi untuk mengakuinya ini loh, Bu ya. Kenapa tidak harus berterus terang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Solo? Kan kita tuh kan sebagai warga Solo, orang Solo kan malu juga dalam keadaan seperti ini. Ya malu, apalagi dengan bahasa kata-kata apa geng Solo itu kan, apalagi bahwa tidak semuanya orang Solo itu picik, licik dan busuk, apalagi zolim kan seperti itu. Iya, sehingga harus ya betul, dan harusnya itu bukan geng Solo tapi geng Mulyono atau geng Jokowi, seperti itu. Jokowi lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 88-nya harus diselamatkan. Jadi safe for the tersangka ya. Jadi safe bagi tersangka itu, siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu, ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, tes. Nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang, dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran di impeach? Setuju Gibran dimasukkan? Oke. Jadi digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat ditersangkakan, kasus ini proses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Rismon diproses dan lain sebagainya. Dia mengatakan mau asli mau palsu tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat,
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE. Ya, jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Dan kenapa saya mengatakan Ya itu dia guys, layakkah Roy Suryo CS menjadi tersangka? Dan sudah cukup buktikah untuk Pak Jokowi ini ditahan? Ya menurut saya Pak Roy Suryo CS itu tidak seharusnya menjadi tersangka. Dan Pak Jokowi melihat perkembangan politik sekarang ini, di mana setiap ada kasus korupsi, setiap ada kejanggalan itu melibatkan nama Pak Jokowi. Dan sudah sepatutnya pihak penegakan hukum itu memanggil atau menahan Pak Jokowi ya. Akan tetapi seperti yang dikatakan di video tadi, beranikah Pak Prabowo, seperti yang dikatakan Pak Prabowo sebelumnya bahwa dia tidak takut dengan Pak Jokowi, ya kita tantang sekarang ya. Beranikah Pak Prabowo menerbitkan surat perintahnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Mungkin itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam perubahan dan akal sehat ya guys.